warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafitri Divarani dengan nomor NIM 152117130096 dari Prodi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan serta mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko yang ada di bengkel konstruksi. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa itu hazard, risiko, serta apa saja pengendaliannya. Hazard menurut ISO 4501 didefinisikan sebagai sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera dan sakit atau biasa dikenal dengan sumber potensi bahaya. Hazard sendiri meliputi hazard mekanik yang berasal dari benda-benda mekanik seperti terjepit atau terpotong dan lain sebagainya. Kemudian ada hazard fisika seperti kebisingan dan radiasi. Lalu ada hazard biologi seperti terkena virus dan bakteri. Setelah itu ada hazard kimia seperti bahan kimia, gas, debu, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada hazard ekonomi seperti sakit otot, pegal-pegal, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada hazard psikologis seperti stres dan kelelahan. Resiko menurut ISO 4501 didefinisikan sebagai kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kerja, atau terpaparnya seorang atau alat pada suatu bahaya dan biasa dikenal dengan suatu yang timbul dari potensi bahaya. Nah, untuk pengendaliannya sendiri ada 5 yang meliputi 1. Eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya. Lalu ada substitusi, yaitu mengganti alat atau bahan yang berbahaya. Kemudian ada engineering, yaitu merancang alat dan tempat kerja yang lebih aman dan nyaman. Lalu ada administrasi, yaitu adanya prosedur, label, dan sebagainya. Serta yang terakhir ada APD atau alat pelindung diri, agar dapat meminimalisir terkena kontak langsung dengan bahaya tersebut. Nah, terdapat hazard mekanik pada aktivitas pertama, yaitu kabel listrik yang terkelupas dengan risiko pekerja dapat tersengat listrik, sehingga bisa dapat menyebabkan gangguan aliran saraf serta dapat mengalami kejang-kejang hingga tidak sadarkan diri. Kemudian untuk pengendalian resikonya, yang pertama ada eliminasi. Menghilangkan alat las agar tidak digunakan lagi oleh pekerja bengkel. Namun, tidak dapat dilakukan dikarenakan alat las merupakan komponen penting. Pengendalian risiko selanjutnya, yang kedua, yaitu substitusi. Alat las listrik tersebut dapat digantikan oleh alat las portable atau tanpa kabel yang lebih modern dan lebih aman dengan mengikuti panduan-panduan penggunaan yang tepat. Pengendalian risiko ketiga yaitu modifikasi engineering. Apabila harga las portable dirasa cukup mahal, maka kabel pada alat las dapat dimodifikasi dengan memberikan selang vinil serta dibuat celah pada salah satu sisi selang, kemudian diselipkan kabel ke dalam selang.
Pengendalian risiko keempat yaitu administrasi. Mengecek alat las secara berkala terutama pada bagian kabel, serta memberikan sosialisasi kepada para pekerja bengkel bagaimana petunjuk cara atau prosedur penggunaan alat las yang benar. Selanjutnya, pengendalian risiko kelima, yaitu APD, alat pelindung diri. Memberikan APD pada pekerja bengkel berupa sarung tangan las berfungsi untuk menghindari dari bahaya tersengat listrik. Selanjutnya, hazard fisika, yaitu yang pertama, percikan api las mengenai bahan yang mudah terbakar dapat beresiko menyebabkan kebakaran di tempat kerja. Kemudian untuk pengendalian resikonya, yang pertama ada eliminasi. Menghilangkan alat las agar tidak digunakan lagi oleh pekerja bengkel. Namun tidak dapat dilakukan dikarenakan alat las merupakan komponen penting. Pengendalian risiko selanjutnya, yang kedua, yaitu substitusi. Alat las listrik tersebut dapat digantikan oleh alat las portable atau tanpa kabel yang lebih modern dan lebih aman dengan mengikuti panduan-panduan penggunaan yang tepat. Selanjutnya, pengendalian risiko yang ketiga, yaitu modifikasi engineering. Memodifikasi lingkungan kerja dengan menata tempat kerja, menjauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar dengan tempat pengelasan. Pengendalian risiko yang keempat adalah administrasi. Menyediakan APAR dan menyediakan tempat untuk peralatan-peralatan dan material yang mudah terbakar, serta memasang tanda warning sign. Pengendalian risiko yang terakhir yaitu APD, alat pelindung diri. Memberikan APD pada pekerja bengkel berupa sarung tangan las, baju las yang tahan api, helmet welding, serta safety shoes, berfungsi untuk menghindari dari percikan api yang berlebih. Hazard fisika yang kedua adalah sinar ultraviolet dan inframerah pada alat las. Dapat beresiko terjadinya kerusakan mata para pekerja. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan sinar ultraviolet dan inframerah pada alat las agar tidak digunakan lagi oleh pekerja bengkel, namun tidak dapat dilakukan. Pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi. Alat las listrik tersebut dapat digantikan oleh alat las yang tidak banyak sinar ultraviolet dan inframerah. Selanjutnya, pengendalian risiko yang ketiga, yaitu modifikasi engineering. Membuat kamar khusus las dan menggunakan tabir penghalang yang sesuai untuk mengurangi intensitas radiasi sinar ultraviolet dan inframerah pada las. Selanjutnya, pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi. Mengikuti aturan-aturan dasar kerja dengan sumber-sumber terdapat radiasi. Jauhkan jarak antara sumber radiasi dengan pekerja serta minimalkan waktu pajanan di sekitar sumber radiasi. Pengendalian risiko yang terakhir yaitu APD, alat pelindung diri. Memberikan APD pada pekerja bengkel berupa sarung tangan las, baju las yang tahan api,
helmet welding, serta safety shoes. Hazard fisika yang ketiga yaitu kebisingan yang dihasilkan oleh alat las yang menyala saat pekerja menyambungkan dua logam. Beresiko, kebisingan sendiri dapat menyebabkan gangguan kesehatan berupa gangguan pendengaran sementara atau bahkan dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan ketulian. Untuk jangka pendek sendiri dapat menyebabkan masalah psikologis lainnya. Pengendalian resiko pada hazard fisika yang ketiga ini, yang pertama ada eliminasi. Kita tidak dapat menghilangkan alat las sebagai sumber kebisingan, karena alat las merupakan alat yang digunakan sebagai penyambung dua komponen yang berbahan logam. Selanjutnya, pengendalian risiko yang kedua adalah substitusi. Mengganti alat las dengan kualitas terbaik akan memiliki tingkat kebisingan yang rendah. Namun, sekali lagi, hingga saat ini belum ada alat las dengan kebisingan yang rendah. Apabila hal tersebut belum ada, maka kita dapat menggunakan pilihan pengendalian yang lainnya. Pengendalian risiko yang ketiga adalah modifikasi engineering. Kita dapat memberikan peredam kebisingan pada alat las atau membuat ruangan khusus untuk mengelas. Peredam kebisingan ini berfungsi untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh alat las tersebut saat menyala atau digunakan. Tentunya, semakin sedikit tingkat kebisingan yang dihasilkan, akan semakin tenang pula kondisi di tempat kerja. Selain itu, kita dapat memberikan alat pendeteksi batas kebisingan yang kita inginkan pada alat las tersebut, agar kita dapat mengaturnya sesuai batas yang dianjurkan. Pengendalian risiko yang keempat adalah administrasi. Mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan alat las yang benar. Apabila alat las digunakan secara berlebihan, dapat meningkatkan kebisingan yang berlebih. Selain dengan cara sosialisasi, kita juga dapat memberi catatan tersebut dengan menempelkan himbauan pada alat mesin las serta mengecek mesin las secara berkala. Selanjutnya, pengendalian risiko yang kelima adalah APD atau alat pelindung diri. APD yang dapat melindungi kita dari kebisingan berlebih adalah earplug atau earmuff, karena APD tersebut sangat disarankan untuk digunakan sebagai langkah terakhir setelah pengendalian di atas, sehingga tidak disarankan untuk digunakan apabila pengendalian tersebut sudah cukup untuk membantu mengatasi masalah. Nah, selanjutnya hazard yang ketiga yaitu hazard ergonomi. Pertama, posisi pekerja jongkok dan membungkuk terus-menerus selama bekerja. Risikonya, jongkok dan membungkuk terlalu lama dapat menyebabkan letih dan nyeri terutama pada bagian kaki. Selain itu juga, kerja motorik halus tubuh akan berkurang dan melemahkan otot. Pengendalian risiko yang pertama adalah eliminasi. Menghilangkan kebiasaan untuk jongkok dan membungkuk terlalu lama. Kebiasaan ini dapat dihilangkan dengan memberi selingan untuk duduk, berdiri, atau beristirahat apabila tulang punggung dan kaki sudah terasa nyeri. Pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi, mengganti posisi pengelasan yang dilakukan jongkok dan membungkuk dengan berdiri. Pengendalian risiko yang ketiga adalah modifikasi engineering, memodifikasi lingkungan kerja dengan menata menggunakan kursi dan meja yang sejajar saat pengelasan.
Berikutnya, pengendalian risiko yang keempat adalah administrasi. Memberikan pekerja waktu istirahat atau kerja shift. Hal ini untuk mengurangi lama durasi pekerja melakukan pengelasan dengan jongkok dan membungkuk. Selain itu, kita bisa melakukan sosialisasi kepada para pekerja untuk pentingnya melakukan peregangan otot dan istirahat sejenak di sela bekerja apabila ditemukan tanda-tanda nyeri. Dan kita bisa menempel juga himbauan ini menjadi poster pada lingkungan kerja. Pengendalian risiko yang kelima adalah APD alat pelindung diri. Pemberian safety shoes yang memiliki bantalan tumit empuk akan mengurangi rasa nyeri yang berlebih pada kaki saat terlalu lama jongkok. Hazard ergonomi yang kedua yaitu lingkungan kerja yang berantakan, tidak rapi, dan kotor. Berisiko menyebabkan rasa tidak aman pada para pekerja. Selain itu, pekerja akan terasa bingung dan bisa tanpa sengaja memegang atau menginjak benda-benda berbahaya yang diletakkan sembarangan. Pengendalian risiko hazard ergonomi ini, yang pertama ada eliminasi. Menghilangkan benda-benda yang sebenarnya tidak diperlukan saat proses kerja berlangsung. Pengurangan barang-barang ini akan membuat tempat kerja lebih rapi. Pengendalian risiko yang kedua adalah substitusi. Mengganti lokasi penyimpanan barang yang berbeda lokasi dengan tempat pengelasan agar bengkel dapat selalu bersih dari alat-alat berbahaya. Pengendalian risiko yang ketiga adalah modifikasi engineering. Membuat sebuah besar atau box besar di lokasi pengelasan atau di lokasi bengkel yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi. Lebih baik dipisah antara benda-benda tajam, benda bermesin, atau dengan kategori keamanan lainnya. Pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi. Memberikan aturan kepada pekerja untuk selalu menyimpan kembali barang-barang yang sudah tidak digunakan ke tempat penyimpanan atau tempat semula. Aturan ini juga dapat kita tempel sebagai tulisan atau peringatan pada rak atau dinding tempat penyimpanan. Pengendalian risiko yang kelima adalah APD. Melengkapi pekerja dengan safety shoes dan sarung tangan agar tidak terluka ketika tidak sengaja memegang atau menginjak benda-benda tajam yang berserakan.